Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin wa sayyidul awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memulai kajian kita pada malam hari ini atau di petang ini, kita banyak-banyak mengucapkan puji dan syukur kepadanya karena nikmat yang diberikannya sungguh tidak terkira dan terhingga. Alhamdulillah, diguyuri hujan, mudah-mudahan membawa manfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjadi imam dan ikutan kita untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan salawat yang banyak kita ucapkan semakin membuat kita di akhirat semakin dekat nanti dengannya. Aqrabukum ilayya manzilatan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salah. Yang paling dekat tempatnya denganku di antara kalian di akhirat ada yang paling banyak mengucapkan kepadaku selawat. Oleh itu, maka disunahkanlah di setiap awal majlis kita memulai dengan selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan selawat juga membawa izin Allah untuk kita mendapatkan syafaatnya. Ma'asyar kiram, melanjutkan kaji kita membaca kitab wasiat Imam Al-Baji untuk dua anaknya. Kemarin kaji kita agak berat, sekarang mungkin tambah berat. La haula wala quwata illa billah. Di mana beliau mengingatkan kedua anaknya setelah menganjurkan yang baik-baik, tiba saatnya untuk mengingatkan yang buruk-buruk. Karena yang baik kalau dicampur dengan yang buruk pasti kalah yang baik. Ya. Kan ya? Ayu sa botol mosong tinta satitik. Ayu apa nama? Ayu dawe. Memang ayu dawe nama. Seseorang dengan salatnya mengikuti sunnah, akidahnya mengikuti sunnah, tapi satu penyelewengannya, yaitu mengingkari takdir Allah, akhirnya jadi golongan Qadariyah, menjadi ahli bid'ah. Padahal hampir semuanya sunnah, tapi gara-gara yang satu ini menjadi ahli bid'ah karena berkeyakinan sesuatu yang berkaitan dengan usul, dengan pokok agama, yaitu takdir. Beriman pada takdir adalah rukun iman. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah dan segala aliran yang mengikutinya yang berpangkal dari masalah yang akan disebutkannya ini,
Itu semuanya mungkin di antara mereka ada yang dalam salat, puasa, haji lebih taat dari yang lain, tetapi sesat karena tidak mengimani apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah juga berkaitan dengan rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Allah. Lalu dia ingkari berita-berita yang Allah datangkan dalam Al-Quran tentang dirinya. Dia mengimani Allah menurut yang dia pikirkan, tidak menurut yang Allah kabarkan. Akibat dari apa yang akan diingatkan oleh Syekh kita hari ini. Qala rahimahullah, wa uhazzirukuma, ini sambungan yang kemarin. Aku ingatkan kalian berdua, min qiraatiha, jangan sampai membacanya. Apa yang jangan sampai dibacanya? Kembali kepada alinea sebelumnya. Wa iyyakuma wa qira'ata syai'in minal mantiqi wa kalamil falasifah. Jangan sekali-kali kamu berdua membaca ilmu mantiq dan hikmahnya para ahli filsafat. Kok wangi wang jurusan filsafat kau ada kok? Tak pejar dan mocong dah sampai di sini. Nah, ya tahu semocong kan kejujuran ilmiah, kan amanah ilmiah. Nah. Ya karena memang ini yang diingatkan oleh para imam. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan bayangkan mereka tidak paham ini. Mereka orang yang paham dan mengingatkan umat. Cuman seolah-olah aliran-aliran hari ini seolah-olah imam yang empat bukan ahli akidah. Karena tidak biasa membaca akidah mereka. Bukan tidak ahli akidah. Mereka terbiasa mengambil akidah dari ahli filsafat, ahli mantiq, ahli ilmu logika. Fa inna zalika mabniyun 'alal kufri wal ilhad, sampai akhir. Karena itu dibangun di atas kekufuran dan pengingkaran terhadap Allah, wal bu'di 'anis syari'ati wal ibad, dan menjauhkan dari syariat. Tengoklah orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu mantik dan ilmu kalam, ilmu filsafat, selalu pandai mencari hilah untuk tidak melaksanakan syariat. Ada saja alasan. Ditogang buat ko ada alasan untuk buat. Disuung buat ko ada alasan untuk meninggal. Kan ya? Sesuatu yang terang benderang dari Nabi, kan tak wajib lagi. Jangan kau ya buat agama. Atibo sesuatu yang dilarang Nabi, kau perlu buahnya. Iko apa? Perlu, sebab bisa menyatukan umat. Sejak kapan pula meninggalkan ajaran Nabi, pindah ke ajaran selain Nabi, menyatukan umat? Karena dulu di masa jahiliyah pecahnya umat gara-gara meninggalkan ajaran Nabi. Sekarang meninggalkan ajaran Nabi membuat menyatukan umat. Gimana bisa? Itulah artinya. Nah, sekarang beliau ingatkan kembali, jangan sekali-kali kalian membaca ilmu tersebut dengan catatan malam taqra'a min kalamil ulama ma taqwayani bihi ala fahmi fasadihi wa dha'fi syubahihi wa qillati tahqiqihi makhafata yasbiqa ila qalbi ahadikuma min syubahi tamwihihim. Nah, ya, jangan kalian sekali-kali membacanya sebelum kalian membaca, memahami perkataan para ulama yang dengannya kalian kuat memahami rusaknya ilmu tersebut.
Dengan membaca perkataan para ulama kita paham rusaknya ilmu filsafat tadi. Wa dha'fi subahihi, dan lemahnya subuhat tersebut. Wa qillati tahqiqihi, dan sangat tidak bisa dibuktikan dengan data, dengan dalil, bahkan logika sendiri. Jadi tahqiqnya sangat lemah. Apa sebab? Jangan kalian baca makhafata yasbiqa ila qalbi ahadikuma, karena khawatir kalau sudah kena percikan tadi subuhat itu, ya susah untuk dibersihkan. Manan sonang melodang podo memberosyong. Nah, mana sonang melodang podo memberosyong juga. Kalau melodang lantai kamar apa namanya, dinding kamar mandi lah misalnya, tidak pasang aja lodang. Tidak sengaja bisa lodang. Contoh mandi, pocak-pocak sabun tu kalau tidak disiram langsung, ini akan jadi noda. Kalau tidak cewek tengok lah macam-macam. Jadi mandi kan bersabun tu, tu kan macak roh. Coba jadi siram kali, jadi berosyong waktu itu, insya Allah tak habis sebulan dah akan ada hitam-hitam. Nak lejo boleh ambil tisu, gosok sekenek, insya Allah sakampik tisu habis dia malam. Tapi kalau langsung disiram, langsung dibersihkan, dia akan hilang. Jadi manalah mau berosyong pada lodang, mau lodang tak lama, tak perlu bikin bani lodang dah, bisa saja masuk subuhat. Tapi membersihkan subuhat, subhanallah. Itu yang kita temukan di lapangan, baik di kaum terpelajar. Diskusi, kalau bukan diskusi kan leong oleh panjangnya, tidak pembangnya orang. Tidak pemasuk, tidak pembangi. Kalun lah pun kalian ingin kalun, sabuin. Pokoknya nilai tidak akan berguang dah, tidak ada rumus guang nilai dia dah. Ini ada sebagian dosen, kalau tidak ikut, siapa dapat? Ada. Ndak kok atau ngaji di musallanya betong kata bahasan mah. Apa ndak datang? Di situ. Ujian sudah dapat? Dapat? C. Alhamdulillah, amun ndak ada rumus mengurangi nilai. Yang ada dari rumus menambah nilai. Ndak cewek coba kuliah sama dan. Kalau mau daftar dan teleponnya lagi registrasi daftar kuliah sama dan lihat. InsyaAllah, apalagi kalau babini atau balaki di masa dan maju. Kalau ada mahasiswa babini atau balaki di semester maju, aman. Tapi alhamdulillah non berani balaki, berani babini, non codiok loh tanya. Kan ya? Tidak pun wajahnya tapi AA je dapatnya. Iya nah, itu buat niat itu. Nah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi beliau mengingatkan supaya jangan sampai percikan api fitnah itu, subuhat itu masuk lebih dulu ke dalam hati kalian, susah dibersihkan. Boleh dah abi ke jawaban. Ke jawaban. Lang aku joleh lain. Tu bisa berubah anti lusatnya. Anti lalu. Itu dan sabwe. Apa yang kau rasakan? Aku pernah juga merasakan. Ya, apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Lama prosesnya dulu. Sebab kita ambillah belajar ilmu mantik dulu, belajar ilmu kalam dulu sebelum belajar akidah ahli sunnah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kejak sanang, banyak rota bayang, tidak mungkin salah buyanan nolak sebanyak itu. Dinya ulama-ulama besar di Kampar dan di Riau ini. Kan ya? Lah banyak profesor lahir dinya. Tu eko wasabin tu kedayang ndak mungkin masuk neraka dia buya den. Rela buya masuk neraka. Kan ndak dah? Tapi subhanallah, tapi akhirnya seperti perkataan Yahya ibn Ma'in ketika beliau memproses para perawi hadis, iko bisa dipercaya, iko kuang bisa dipercaya. Kalau iko penduta, tu datang bapa jaro,
Tidak berdosa ada tuan guru. Sebab apa? Dia nyanyilah dah lusuk surga berawak ni. Awaknya buik? Iya. Jawaban beliau, ambo lebih memilih berhadapan dengan mereka di akhirat daripada berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab berhadapan dengan makhluk selain Nabi lebih ringan daripada berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misal kalau wangi misal buyana kat dalam surah, wang la bajon sifat 20 kang ninya. Wang lialio jo lenya. Lebih elok pada wang la bajon nya Nabi kawak kan. Lebih pada 20 jo kan biaknya. Mana elok? Kan serius kaum muslimin. Nya pasti akan dihisab sekecil apapun, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan amal itu kecil besar tak ada yang luput. Untung-untung so lain tak dihisab payah. Tentu tak dihisab payahnya. Tentu tak dihisab payahnya. Hah? Kenapa? Tayung. Dan tunjuklah corong. Kalau sampai awak basalah, tu dia embau dia ke pimpinan awak. Embau di pimpinan. Telepon dia, Tasman. Temui apa beko di kantor? Jam berapa Pak? Jam 7.30. Siap. Datang. Sabun ke awak dia. Kau ang nando tangan buat tanggonya. Mana tahu tu buat tanda tangan apa namanya petisi 50 kan? Wah ang nando tangan. Iya Pak. Apa tanda tangan? Apa di poso dan angka. Ayah dan tentunya wang ndak banci ke dan ini ke dia. Kan ya? Wang ndang banci ke dan cuma dek tapasong. Oleh sebab itu dan tutupi ajalah dan ampuni. Itu teh hisab nu mudah. Jalan. Iya. Nampak ya kenapa? Pagi senayan babaris depan kantor mah mau sama. Bembau dasman maju depan. Waang nak nikah? Iya. Sapunya waang. Bembolon sang tu. Payah nak urusan. Payah. Kalau lihat batang-batang macam itu ya. Pertama rahasia terbuka. Yang kedua banyak saksi yang dipanggil. Kalau banyak saksi yang dipanggil kadang-kadang saksi jadi tersangka nauzubillah. Kan ya? Indak roh. Ikut tak permisalan aja ada berita dari langit yang seperti itu. Dalam hadis disebutkan ketika Nabi menafsirkan faulaika yuhasibu hisaban yasira. La ilaha illallah Muhammad. Cik hisaban yasira napalnya ya tayyib khalas. Kaum muslimin dan muslimat dihisab dengan hisab yang mudah. Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala datang bersama para malaikat. Mun ndak percaya datang, isu ialah buktikan. Ya keperlu bawa kamera. Ndak percaya kini dah kan. Ndak mungkin Allah datang ni Allah datangnya Nabi datangnya ndak datang dah. Dah. Arsy Allah diangkut oleh 8 wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8 malaikat mengangkat arsy. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, lalu dipanggil hamba ini satu-satu. Adapun hamba yang akan dihisab Allah dengan hisab yang mudah diturunkan oleh Allah sitar. Tahu sitar? Pembatas. Ibaratnya sidang tertutup. Mana sonang sidang terbuka pada sidang tertutup? Hah? Sidang tertutup. Lalu catatan dibuka. Ya abdi fulan dasman. Anta fa'alta hadha fi yawmi kada, fi sa'ati kada, bi daqiqati kada wa kada. Kamu benarkan lakukan ini? Na'am ya Rabb. Benar ya Allah. Terus gimana? Saya menyesal ya Allah. Orang tidak ada lihat. Orang tidak ada lihat. Jelas ya? Lalu kata Allah SWT, satartuka
satartuka fid dunya wa aghfiru lakal yawm. Dulu di dunia dosamu itu saya tutupi. Awak kalau tak ditutupi oleh Allah Ta'ala, ya, tak tolak berjalan dah tuan-tuan. Tak sekenek banyak sampai berhutang mah. Kan ya? Tu nak tengok dosa. Kalau sampai ditengok dosa dari Allah Ta'ala, asal berdosa diumumkan, dosa cik diumumkan, tolak berjalan. Dia nak tolak ceramah lah. Abi mana tuan-tuan? Banyak catatan rasanya pada awak ni. Kan ya? Tak tu. Dan lain tak apa nombor? Kok tahu lah item dosa tuan-tuan 8 kan? Dan 5 tapi dan bone-bone ni dan. Tak tuan-tuan cayo ke dan dulu. Kan ya? Kan ya? Untung li ditutupi. Jadi cece, ni seperti cece kadulnya Allah Ta'ala. Jadi tutupi saudara kita. Allah balas dengan ditutupinya kesalahan kita. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka rajin-rajinlah menutupi aib orang lain. Jadi cece bertelpon, Ustaz, lihat tu Ustaz dah semuanya leh apa nak nahu di Ustaz catatan tentang ini, catatan tentang awak tonyong. Abeku Allah suruh pula orang lain mencari catatan tentang kita. Itu baru di dunia, Pak, apalagi di akhirat. Oleh sebab itu tolong jangan buka-buka aib orang, karena aib itu nanti berimbas di akhirat kita dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah masuk apa tu? Yo. Qamat lah. Oh bang dia. Tiang dek matu dan la kau agak. Chen qamat dia tu. Nah, ini memang ya la porsi dua itu. Nah, Allah musta'an. Iya. Iya, saya menatap di depan layarnya. Di poso dia nang apa? Di poso dia nang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول حي على لا حول حي على الفلاح
La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu salatul qadr. Masyarakat kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian, jadi kena takut masuk syubhat, masuk min syubhi tabwihihim, syubhat yang intinya adalah kedustaan, karena membolak-balikkan hak menjadi batil, batil menjadi hak. Itulah syubhat. Sesuatu tidak disyariatkan, tapi gara-gara syubhat seolah-olah disyariatkan. Sesuatu tidak ada, tapi gara-gara syubhat dianggap ada. Sesuatu yang harusnya tak boleh menjadi boleh. Sesuatu yang tak boleh diyakini, akhirnya diyakini, keliru. Ini syubhat. Dan syubhat itu selalu mengandung tamwih, yaitu pemutarbalikan fakta. Ma la yakunu indahu min al-ilmi ma yaqwa bihi ala raddih. Sesuatu yang siapa yang tidak berilmu tidak bisa dia menolak itu. Yang berilmu saja kadang tewas, kata orang Malaysia, orang Melayu, tewas dibuatnya, apalagi yang tidak berilmu sama sekali. Walihadza ankara jama'atul ulama'il mutaqaddimin wal mutaakhirin. Oleh sebab itu banyak ulama dahulu dan ulama belakangan mengingkari qira'ata kalamihim, membaca ucapan-ucapan mereka, membaca statement mereka, pernyataan-pernyataan mereka. Siapa? Ahli falsafah. Liman lam yakun min ahli manzilah, bagi siapa yang belum sampai makamnya, yang belum sampai taraf ilmunya, wal ma'rifah, dan pengetahuannya, bihi khaufan alaihim mimma khawaftukum minhu, karena khawatir terjadi apa yang aku ingatkan kalian daripadanya, yaitu termakan syubhat, seperti yang kemarin kita sebutkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya yang sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bahwa dia di atas arsy. Al-Quran menyebutkan, hadis menyebutkan, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa lebih dari 2000 dalil tentang itu dari Al-Quran dan Sunnah serta asar. Lebih 2000 dalil. Kemudian orang fitrah kita termasuk yang mengingkari bila menyebut nama Allah, dia mandang ke mana? Ke atas. Tunjuknya ke mana? Ke atas. Ucapannya pun ke mana? Ke atas. Saya sudah tanya dari berbagai negara, bahasa apapun, ya, bahasa apapun, bagaimana ungkapan orang-orang kampung yang tak belajar, yang tak belajar, kan saya bilang fitrah tadi ya, tak belajar, nenek-nenek kampung tuh kalau ada dapat musibah, bagaimana dia menghibur? Hah? Sudah takdir yang di atas, yang sabar ya, yang sabar. Pasalnya apa? Ini sudah takdir yang di atas. Tidak ada dalam bahasa manapun sudah takdir yang tidak bertempat. Jelas? Tidak ada. Termasuk yang mengingkari Allah di atas, silakan dilihat. Selalu kalau menyebut Allah, hatinya langsung otomatis fitrah. Lalu gara-gara keedah ilmu filsafat, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, menjadi namanya ilmu kalam. Ilmu kalam. Akhirnya yang terang jadi kelam. Apa sebab? Karena syubhat tadi. Apa sebabnya? Dengarkan. Ada muqaddimah sughuranya, ada muqaddimah kubra. Ini ilmu mantiq nih. Muqaddimah sughuranya, segala sesuatu yang di atas kan ada arahnya.
mesti berjisim, mesti bertubuh, mesti bertubuh. Nah, kalau bertubuh berarti tidak mungkin Allah. Tidak mungkin Allah. Berarti tidak mungkin Allah di atas. Sebab kalau dia di atas, dia bertubuh. Kalau bertubuh mesti menyerupai yang lain. Mesti menyerupai yang lain. Pakai ayat, laisa kamitslihi syai'un. Ayat itu betul. Cuman ayat ini digunakan oleh as-salaf sejak zaman Nabi bukan untuk menghapus sifat, tapi untuk menetapkan sifat. Lalu datang mukaddimah kedua. Kalau tidak mungkin Allah berjisim, otomatis tidak mungkin di atas. Oleh sebab itu maka firman Allah, hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan Allah di atas itu tidak bisa diimani secara zahir. Tidak bisa diimani secara zahir. Berarti apanya yang di atas? Kekuasaannya. Taib. Kalau kekuasaan cik di hati, di bawah tidak ada. Hah? Kemudian kalau maknanya kekuasaan, apa istimewanya di atas arsy? Jelas? Jelas, maka diartikanlah istawa dengan istaula. Padahal menurut bahasa Arab, sebab kata Ibnu Mandzur, imam bahasa Arab, Sahihul Lisan al-Arab, bahwasanya kalimat istaula adalah kalimat digunakan untuk menunjukkan kekuasaan sebelumnya, setelah sebelumnya tidak berkuasa. Liasano Allah sebelum itu tidak menguasai aras, sudah itu dikuasai dengannya. Liasa tidak. Berarti kalimat istaula adalah kesalahan fatal dalam menerjemahkan kalimat istawa. Akibat apa? Syubhat ilmu kalam. Dan diambil dari perkataan para filosof Yunani. Dan inilah musibah terbesar umat ini, yang banyak memakan korban, perselisihan berkepanjangan, sampai ilmu ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, hampir tidak ada perselisihan orang dalam masalah akidah tentang itu. Tapi setelah menjadi bagian dari ilmu Islam, sampai hari ini umat selalu berselisih paham sampai mungkin sampai hari kiamat. Oleh itu kaum muslimin, maka patutlah Imam Al-Baji mengingatkan anak-anaknya sejak dini, jangan sampai membaca sebelum mereka menjadi orang yang kokoh dalam ilmu. Maka kita sudah lihat sendiri Imam Ar-Razi, imamnya Ahlul Kalam, yang semua yang diikuti oleh kebanyakan mutakallimin hari ini minal Asy'ariyah wal Maturidiyah, di akhir hayatnya seperti nukil oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, menyesali kenapa menempuh jalan ini. Dan beliau sudah membayar hutangnya, mengingatkan para pengikut dan yang senang kepada jalannya, jangan ikuti jalan ini, karena ini adalah jalan buntu. Dia mengatakan, ta'ammaltu turuqal kalamiyyati kullaha, saya telah mengamati, meneliti semua seluk-beluk ilmu kalam. Fama wajadtuha tashfi alilan, saya tak dapatkan dia menyembuhkan yang sakit. Wala tarwi ghalilan, dan tak melepaskan dahaga. Awi tak lope, sakit tak botak. Apa makna tu? Hah? Kalau sampai mencret minum ayo apa nomor orang lain, nah dia awi ndak puas ndak lope, sakit ndak botak, itu jangan leh. Hah? Lah bili mau kampi ndak apa itu juru leh, itu curu. Jadi awi ndak lope, sakit ndak botak. Oleh sebab itu makanya faraitu anna ahsana tariqatin, saya dapatkan jalan terbaik adalah tariqul kitabi was sunnah, yaitu jalannya Al-Quran dan sunnah. Dah lah tiga yang dilakukan, cuman masalahnya itulah sebabnya
Berapa banyak sekarang syekh-syekh yang dulu ikut aliran-aliran lalu bertobat. Dulu dikagumi, tapi setelah bertobat dimusuhi oleh para murid dan pengikutnya. Oleh para murid dan pengikutnya. Makanya jangan sampai terpengaruh. Kalau sudah terpengaruh, susah untuk disembuh. Dalam itu kaum muslimin dan muslimat patut dia ingatkan anaknya sejak masa remaja lagi, masa kecil lagi, supaya dia tahu bahwa ilmu ini sangat berbahaya. Imam Al-Ghazali, siapapun pasti mengakui bahwa beliau adalah filsuful Islam, ahli filsafatnya Islam, sampai bergelar hujjatul Islam, hujjahnya Islam, sampai saking ahlinya beliau menjawab segala permasalahan ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu logika ini. Tapi akhirnya beliau juga kembali kepada tariqatu ahli al-hadis, yaitu mulai menelaah Sahih Bukhari, dan beliau menulis kitab yang fenomenal. Satu, Tahafutul Falasifah, kerancuan berpikir ahli filsafat. Yang kedua, kitabnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam, yaitu mengekang orang-orang umum dari mempelajari ilmu kalam. Beliau sudah bayar hutangnya, beliau sudah meninggalkan dan menasihati. Jauh sebelum dia lagi, seorang ulama besar ilmu kalam, wafat 213 atau setelahnya atau sebelumnya sedikit, yaitu Al-Walid Al-Qarabisi. Ketika akan meninggal, dia panggil anak-anaknya, ponakannya, saudara-saudaranya, termasuk muridnya. Dia tanyakan, hal ta'lamuna ahadan a'lam bi ilmil kalam minni? Kalian tahu enggak ada orang yang lebih ahli ilmu kalam dari saya? Kata mereka, la. Atasukuna fiyya? Kalian ragu enggak dengan kemampuan saya? Qalulah, enggak. Lalu dia bilang, inni ra'aitu anna alaikum bi tariqati ahli hadis. Saya berpendapat kalian belajarlah agama akidah secara khusus mengikuti cara ahli hadis. Alhamdulillah. Wa innani ra'aitu anna tariqahum ahsana tariqah wa amthala sabil. Sebab saya melihat jalan mereka yang terbaik dan jalan mereka yang terbenar, yaitu apa kata Allah, apa kata Rasulullah, itu yang diimani. Kenapa perkara ini jadi besar? Karena berkaitan dengan rukun iman yang pertama, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu dibantah-bantah Ustaz Pocauman. Antum tidak paham kalau gitu, bahwa masalah ini masalah besar. Kalau bukan karena masalah besar, kenapa Imam Ahmad rela dicambuk, rela dipenjara sampai kencing darah? Kalau bukan karena masalah besar, lantas menganggap masalah ini enteng. Bukan, ini masalah besar. Sebab berkaitan dengan keyakinan terhadap yang maha besar. Salah-salah meyakini, jangan-jangan bisa susah kita dihisab nanti di padang mahsyar. Lain dan sabut, lain nuang cayonya. Gitu kan? Ya, dan suwo ang cayo cereko, cayong kan angten. Tu bembo sodo leh. Kan bembo sodo? Saksi yang berpotensi jadi tersangka. Itu yang masalahnya. Oleh sebab itu kaum muslimin, setelah kita tahu ini, maka kita harapkan dan kita nasihati para penerus generasi untuk menghindari subuhat-subuhat yang lahir dari ilmu-ilmu filsafat tadi. Wallahu ta'ala alam. Masih ada, belum selesai, cuman waktu sudah usai. Ya, ini terserah tuan-tuan. Kalau kita lanjut, saya tidak siap. Kalau saya aja tidak siap, apalagi. Insya Allah kita ansur sedikit demi sedikit, tapi setidaknya isi dan kandungannya sudah mulai nampak isinya. Lamongka mah kuli antulah babaun isi. Nah, kalau labaun isi
ala boleh copek-copek di bawah lila tasawun kan ya, tak masak. Itulah nasihat Imam Al-Baji kepada anaknya, walaupun beliau sendiri adalah sangat ahli dan menguasai ilmu itu, untuk mengetahui rusaknya ilmu itu. Jadi kalau sudah sampai pada martabat Imam Al-Baji, pelajarilah, tidak masalah. Dah sampai pada martabat Imam misalnya Ibnu Abdul Bar, pelajarilah. Tapi kalau awak masih pemula, jangan, sebab memang susah. Itu yang saya hadapi hari-hari. Habis hujahnya, jelas kalamullah dan sabda Rasulullah, dan dia akui secara teori ilmiah, tetapi untuk berubah keyakinan, tunggu dulu. Apa sebab? Di belakangnya ramai orang, bersamanya ramai orang. Akhirnya nanti yang menang adalah, kata orang Arab, innal jama'ata taghlibus syaja'ah. Sesungguhnya kelompok yang banyak pasti mengalahkan keberanian. Bawa pula centeng awak tapi mau sombong doang, kan ya? Bawa pula centeng tapi mau sombong doang, gaib juga, kan ya? Kalau tanggung-tanggung bagaknya gaib dah. Ini sih, namanya perlu bagak bano contoh. Maksudnya bagak bukan fisik, tapi bagak ilmu. Ya. Jadi yang mulu-mulu datang pulang Madinah lucu, diundang dek Ikmi pokan tu nah, selama depan para dai. Lalu dai Ikmi tu cuma bagak-bagak di mimbar kan. Jadi sebuin ya. Ada yang sebuin, ambo sono gaji sono ceramah kan. Apalagi bawa turun gunung kan bawa pulang. Depan para singa podium. Singa podium. Awak kan di podium ceramah. Cuman yang membuat saya cukup berani karena saya singa padang pasir. Itu bahagia singa padang pasir baru singa podium. Itu memberi semangat dulu, menambah semangat. Inyo singa podium, awak singa padang pasir. Kan perlu jadi mob sekali tak ya. Nah, kalau lari kau nombok tu lah aku jujur lah. Awak itu sennya, awak singa padang pasti kan lah tak tolongnya. Jadi memang kalau tanggung-tanggung kuat, kita cepat terpeleset. Iya, berapa banyak orang apalagi kalau jalan sendiri, sehebat apapun bisa terpeleset. Maka itu sebabnya kita harus selalu bersama, harus saling menasihati, saling mendukung, walaupun tidak banyak, tetapi ada yang menguatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali insyaallah selepas puasa jo. Puasa dulu lah. Alhamdulillah. Awalnya sedih jo. Kosan laili alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur.
Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.